Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah Hebat, perkenalkan saya Chandria SPD, Kepala TK Negeri RA Kartini, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Perkembangan dunia pendidikan abad ke-21 menuntut adanya perubahan paradigma kepemimpinan di sekolah. Kepala sekolah bukan hanya berperan sebagai administrator dan manajer. Lebih dari itu, kepala sekolah harus hadir secara utuh sebagai pemimpin pembelajaran yang secara sadar mengembangkan seluruh potensi sekolah agar meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil belajar siswa. Awalnya, pembelajaran di TKN RA Kartini cenderung berfokus pada penyampaian materi dan administrasi, aspek kesadaran belajar murid, kebermaknaan pengalaman belajar, dan kegembiraan dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Masih banyak siswa yang cepat merasa bosan, bahkan enggan mengikuti dengan baik pembelajaran di dalam kelas. Di sisi lain, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab mengarahkan visi, menggerakkan guru, dan menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi pembelajaran berkualitas. Oleh karena itu, praktik baik ini menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana kepala sekolah dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara nyata. Terdapat banyak tantangan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di TKN RA Kartini. Di antaranya mindset guru yang beragam, sebagian masih nyaman dengan pola pembelajaran lama dan belum terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Selain itu, belum optimalnya kolaborasi yang terjalin dari seluruh pihak yang terkait, baik antar guru maupun dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kepala sekolah menerapkan strategi PINTAR melalui beberapa langkah. PINTAR merupakan akronim dari Pusatkan Visi dan Budaya Belajar, Inovasi dan Peningkatan Kualitas Guru, Navigasi Pembelajaran secara Strategis, Teladan dalam Belajar dan Perubahan, Aktifkan kolaborasi ekosistem sekolah, dan refleksi berbasis data hasil belajar. Untuk memusatkan visi dan budaya belajar pada siswa, kepala sekolah memimpin diskusi bersama guru, komite, orang tua siswa, serta perwakilan tokoh masyarakat untuk menyepakati visi, misi, dan tujuan sekolah. Hal ini dilakukan setiap tahun. Tujuannya untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan pendidikan di TKN RA Kartini selaras dengan nilai, kebutuhan peserta didik, serta prinsip pembelajaran mendalam. Penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang dimiliki sekolah, seperti hasil observasi siswa dan wawancara orang tua, karakteristik lingkungan dan budaya setempat, hasil rapot pendidikan, dan kebijakan pendidikan. Semua hal tersebut dianalisis dan dikaitkan pula dengan 8 profil lulusan yang hendak dicapai. Selanjutnya yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu inovasi dan peningkatan kualitas guru. Kepala sekolah melakukan supervisi akademik yang bersifat pendampingan, reflektif, dan dialogis. Guru didorong untuk mencoba praktik pembelajaran inovatif, berbagi praktik baik, serta mengikuti pelatihan internal dan komunitas belajar. Di antaranya tentang pembelajaran mendalam, pemanfaatan digital dengan media IFP, pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan pembelajaran coding, serta kecerdasan artifisial untuk PAUD. Langkah berikutnya yang dilakukan yaitu navigasi pembelajaran secara strategis. Kepala sekolah bersama guru menganalisis kurikulum, metode, dan asesmen agar selaras dengan kebutuhan siswa. Metode pembelajaran yang dipilih kami adalah metode pembelajaran yang sesuai dengan usia perkembangan
anak prasekolah. Metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, aktif, berkesadaran dan bermakna, serta menggembirakan. Metode pembelajaran seraya bermain, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis pengalaman nyata menjadi metode pembelajaran yang diupayakan di TKN RA Kartini. Asesmen yang digunakan adalah asesmen yang alami, ramah anak, berkelanjutan, dan berfokus pada proses, bukan tes maupun angka. Tujuannya untuk memahami perkembangan anak, bukan membandingkan atau melabeli. Data hasil belajar digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran, bukan sebagai alat penilaian semata. Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh kepala sekolah yaitu menjadi teladan dalam belajar dan perubahan. Kepala sekolah menunjukkan komitmen belajar sepanjang hayat dengan terlibat aktif dalam diskusi pedagogis, terbuka terhadap masukan, dan berani melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai kepala sekolah, saya berupaya memberikan contoh semangat belajar pada guru-guru di sekolah. Di antaranya dengan aktif mengikuti pelatihan, workshop, dan komunitas belajar. Membagikan hasil belajar pada rekan sejawat, baik di dalam satuan maupun dengan satuan lainnya di kegiatan gugus, seperti K3S maupun KKG. Saya juga tidak ragu untuk terlibat langsung dalam pembelajaran, misalnya masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi, menyapa dan berinteraksi dengan peserta didik, serta berdialog dengan guru tentang praktik baik. Hal yang tidak kalah penting yaitu aktifkan kolaborasi ekosistem sekolah. Orang tua dan mitra sekolah lainnya dilibatkan melalui komunikasi terbuka, kegiatan bersama, serta dukungan terhadap proses pembelajaran siswa. Hal yang sudah dilakukan diantaranya dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan sayang, akronim dari sinergi antara sekolah dan orang tua yang aktif, nyata, dan gembira. Dan mengaktifkan Jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dievaluasi secara berkala. Mitra lainnya seperti Puskesmas, dunia usaha, lembaga amil zakat, dan instansi lainnya seperti kepolisian, BPBD, BKKBN juga kami gandeng untuk kemajuan kualitas sekolah. Hal terakhir, namun sangat menentukan bertumbuh atau tidaknya sekolah kami, yaitu refleksi berbasis data hasil belajar. Dalam konteks kepemimpinan pembelajaran, refleksi berbasis data menjadi kunci untuk meningkatkan mutu belajar secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat membantu memahami kebutuhan nyata siswa, apa yang sudah berkembang, dan apa yang harus distimulasi pada siswa menjadi diketahui. Selain itu, kegiatan refleksi ini juga dapat menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Guru dapat mengetahui strategi mana yang efektif. Kegiatan yang kurang bermakna dapat diperbaiki, serta merancang pembelajaran berikutnya yang lebih relevan. Hasil dari penerapan strategi pintar menunjukkan dampak positif terhadap budaya dan kualitas pembelajaran di sekolah. Guru menjadi lebih reflektif dan terbuka terhadap inovasi. Pembelajaran terasa lebih hidup dan menyenangkan, serta siswa menunjukkan peningkatan keterlibatan dan antusiasme dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roti. Alhamdulillah saat ini anak saya antusias dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dan semangat menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih. Nama saya Yati Sugiyati. Dengan penerapan strategi pintar, kami jadi lebih bersemangat untuk melakukan refleksi dan terus berinovasi dalam pembelajaran. Dengan kolaborasi dan cinta, mari kita bersama melangkah untuk membangun generasi yang bahagia dalam pembelajaran dan kuat dalam karakter.